Oke teman-teman, hari ini kita lanjutkan ya. Kemarin kita buat tabel pegawai. Sini bisa kita lihat ya untuk objek kode kita. Nah di sini juga teman-teman bisa buka localhost. Nah di sini. Jadi data kita sudah masuk ke dalam database DB aplikasi. Nah di sini kalau teman-teman cek mana ya? Nah di sini. Ini kan ada dashboard pegawai nih, ada nama, alamat, jenis kelamin, dan golongan. Nah mungkin nanti kita akan ubah dia mungkin agak lebih serius agar kita lengkapi ya. Nanti bisa kita relasikan dari tabel pegawai, mungkin nanti kita relasikan dengan golongan, ada jabatan seperti itu. Nah di sini kalau teman-teman cek ya, kita kan sudah berhasil tuh buat tabel pegawainya. Nah di sini kalau kita masuk nih sebagai admin, di sini kan kita kemarin sudah buat super admin nih. Nah kita bisa masuk ke dalam super admin. Nah di sini tuh harusnya ada data si pegawainya teman-teman. Jadi tabel yang ini bisa kita responkan ke Django administrator yang sini. Jadi caranya tuh seperti ini. Ini kita bisa buka VS Code. Nah kalau teman-teman lihat kan kemarin kita buat modelsnya di sini. Yang kita migration, dia muncul ke sini nih. Di pathnya migration dia muncul di sini. Nah jadi teman-teman, semisal nih mungkin ketika teman-teman buat aplikasi ada mengalami kesalahan dalam penulisan kode, baik itu dalam penulisan tabel atau dalam penulisan tipe data dengan isi datanya, teman-teman bisa ubah. Jadi misalkan kalau kita mengupdate itu nanti ada muncul lagi seperti ini, tapi 0002 gitu teman. Ini pertama untuk 1, nanti ada 2 sampai seterusnya. Nah kalau ingin mengupdate, teman-teman bisa menghapusnya, bisa menghapus, delete terlebih dahulu, baru make migration yang baru. Nah nanti setelah udah kebuat yang baru, kita migrate ulang gitu teman-teman. Jadi nanti otomatis yang ada di tabel ini dia mengikuti yang baru. Nah seperti itu. Nah hari ini kita akan belajar cara merespon data yang ada di pegawai ini masuk ke Django administrator sini. Oke, kita bisa masuk ke dalam ini admin. Jadi di dalam ini kan app ada admin nih. Nah fungsinya buat meresponkan data kita itu ke sini. Nah di sini kita bisa ambil nih, kita from dashboard. Nah dashboard ini merupakan yang ini ya teman-teman, app-nya. Kita ambil app-nya, lalu kita ambil si modelsnya. Models, nah seperti ini. Kita import si tabelnya. Tadi kita sudah buat tabelnya itu pegawai. Oh iya, buat catatan saja. Jadi kemarin saya buat kelasnya itu salah. Kalau bisa buat kelas itu sama ya, kayak di function. Harus camel case, artinya huruf besar dulu yang awal teman-teman. Seperti itu. Ini karena kemarin salah. Mungkin nanti kita buatnya lebih serius lagi. Oke. Ini sini kita sudah importkan si tabel pegawai. Nah, di sini teman-teman bisa tuliskan seperti ini. admin.site.register. Lalu kita masuk ke pegawai. Nah, seperti ini. Kalau kita cek terminal, oke bisa ya. Nah, di sini kalau kita respon nih. Nah, dia muncul nih, teman-teman. Kita bisa buka. Nah, jadi Django adminnya tuh kita bisa menambahkan data nih, teman-teman. Nah, seperti ini. Kita misal contoh di sini Bapak Susilo. Nah, alamatnya misalnya di Sumatera. Nah, di sini nih yang saya bilang nih, ada choices biar nanti ketika orang input tinggal pilih aja. Misalnya admin, laki-laki. Di sini golongannya juga tinggal milih. Misalnya pembina 1A. Nah, itu kodenya seperti yang kemarin nih. Ada choicesnya. Choices yang kita masukkan datanya itu di atas ini. Seperti itu. Nah, di sini kalau kita simpan nih. Nah, datanya juga simpan nih. Kita bisa ngedit lagi semisal kita salah. Semisal sini jadi Sulawesi. Nah, kita save. Nah, muncul lagi. Nah, kita juga bisa melakukan delete di sini. Kita bisa lihat history update-nya.
Oke, kita juga misal ini datanya ada banyak, kita bisa select all, lalu kita delete seperti ini. Oke, gitu ya. Nah, ini kan datanya Bapak Susilo nih, yang tampil itu hanya nama. Harusnya kan kalau kita lihat di tabel ini kan ada kolom nama, alamat, jenis kelamin, golongan. Itu juga bisa kita tampilkan di sini, tapi caranya lain, teman-teman. Kita kasih seperti ini. Add admin.site. Nah, kita masukin admin.register. Kita masukin si tabelnya, pegawai. Lalu di bawahnya kita buat kelasnya yaitu tabel, yaitu pegawai. Pegawai diikuti dengan admin. Nah, di sini kita masukkan admin.model admin. Nah, seperti ini. Lalu di bawahnya kita buat list display. Nah, list display itu isinya ya tabel yang kita buat ini. Ada 4 data nih, ada nama, alamat, jenis kelamin, sama golongan. Kita bisa tuliskan nama. Nah, di sini kalau buat contoh kita bisa refresh terlebih dahulu untuk membuktikannya. Nah, di sini masih error. Oke, has no attribute first admin pegawai. Oke, di sini ada salah, mungkin admin model admin, kelas display, admin.register si pegawai, benar. Admin mungkin di sini huruf besar. Salah juga. Oke. Berarti di sini pegawai. Nah, di sini. Oke. Coba kita cek. Oke. Nah, di sini udah muncul kan? Bapak Susilo namanya. Nah, di sini juga kita bisa tambahkan lagi. Misal tadi ada alamat ya, teman-teman. Alamat. Sorry, tadi ada typo sedikit, teman-teman. Di sini bisa kita tambahkan lagi datanya, tadi ada jenis kelamin. Dan di sini juga ada golongan. Oke. Kalau kita refresh, nah, datanya muncul, teman-teman. Jadi tujuannya buat mempermudah saja, teman-teman. Biar si Django adminnya ini dia tahu gitu datanya seperti apa. Nah, mungkin begitu saja, teman-teman, untuk video tutorial kali ini. Mungkin next video nanti saya akan buatkan app baru, jadi tidak gabung dengan dashboard. Oke, begitu saja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.